Banyak orang yang belum mengenal apa itu artificial intelligence. Nah, AI atau kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang dibuat cerdas atau diberi kecerdasan seperti manusia. Artificial intelligence yang sering disingkat dengan nama AI ini bermanfaat sebagai teknologi terbaru dan membuat mesin menjadi lebih pintar. Kecerdasan yang dibuat atau diprogram dengan sedemikian rupa sehingga teknologi atau alat yang dihasilkan akan melaksanakan perintah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya. AI kini sudah banyak ditemui penggunanya. Teknologi dengan AI mampu merespon atau bereaksi secara real time. Tujuannya adanya artificial intelligence ini, yang pertama, membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar. Tujuan utama dikembangkannya kecerdasan buatan yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar, sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya kita bisa lihat pada komputer. Selain untuk mengetik, komputer sekarang dikembangkan menjadi lebih pintar, sehingga bisa untuk bermain game, mengaduk video dan foto, juga bisa digunakan untuk banyak kegiatan bermanfaat lain. Yang kedua yaitu memahami kecerdasan. Tujuan ilmiah dibentuknya teknologi kecerdasan ini ialah untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan, seperti bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, lebih teliti, efektif, dan efisien. Adanya AI ini tentunya memudahkan semua orang. Yang ketiga yaitu membuat suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Dari kecerdasan buatan mampu membuat suatu usaha mendapatkan hasil lebih maksimal, karena teknologi dengan AI akan mempermudah pekerjaan. Suatu pekerjaan akan terasa ringan dan bisa selesai dalam waktu cepat. AI juga mampu mengumpulkan dan menganalisis suatu data, sehingga Anda bisa mengetahui peluang terbaru untuk bisnis Anda. Berikutnya adalah beberapa rahasia kemampuan artificial intelligence. Yang pertama, menganalisis. Kemampuan yang pertama adalah teknologi yang mampu menganalisis. Algoritma canggih yang digunakan dalam AI membuat AI mampu menganalisis data yang dikumpulkannya. Kemampuan menganalisis data ini bisa dilihat dari contoh dalam prediksi aplikasi yang Anda suka dalam Play Store. Saran aplikasi yang muncul dalam akun Play Store Anda merupakan hasil analisis AI setelah mengumpulkan data aplikasi yang Anda install, buka, ataupun inginkan. Yang kedua yaitu mengolah big data. Kemampuan selanjutnya ialah teknologi yang mampu mengolah big data. Big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang sangatlah besar. Data yang dimaksud bisa data apa saja yang membanjiri suatu bisnis. Contohnya adalah Instagram. Yang ketiga yaitu merespon dengan cepat. Kemampuan lain dari kecerdasan buatan adalah mampu merespon dengan cepat. Contoh kemampuan merespon bisa Anda lihat di email, balasan otomatis atau chatbot yang biasanya ada di situs e-commerce. Yang keempat yaitu memperbaiki suatu dokumen dengan akurat. AI juga mampu memperbaiki suatu dokumen dengan akurat. Saat ini banyak ditemui aplikasi atau situs yang bisa mengetahui kesalahan penulis maupun pengetikan suatu dokumen. Tidak hanya menemukan kesalahan, perbaikan dokumen pun bisa dilakukan. Akan ada saran dan kata yang tepat untuk menggantikan kata yang salah. Adanya AI ini tentu mengancam keberadaan editor karena AI lebih teliti dibanding editor. Yang kelima yaitu melakukan depersonalization. AI mampu mengenali pola yang dilakukan seseorang dalam waktu singkat. Hal ini tentu sangat bermanfaat di bidang bisnis. Perusahaan bisa mengetahui karakter suatu konsumen hanya dari aktivitas yang sering dilakukannya dan hal yang disukainya. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu melakukan survei atau riset lebih lanjut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dampak dari AI yang akan terjadi sekarang yaitu yang pertama, menambah
Pengangguran. Meningkatnya penggunaan mesin AI mengakibatkan masalah pengangguran. Ketika mesin menggantikan sumber daya manusia, tingkat orang yang kehilangan pekerjaan akan meningkat, karena mesin ini bekerja tanpa istirahat. Ini lebih menguntungkan industri daripada bekerja dengan orang-orang yang membutuhkan istirahat. Mesin melakukan pekerjaan seperti yang diprogramkan untuk dilakukan tanpa kesalahan, sementara kesalahan bisa terjadi pada manusia. Yang kedua akan mengakibatkan ketergantungan pada mesin. Karena sekarang sebagian besar orang senang bergantung pada aplikasi seperti Siri, Google Maps, dan lain-lain. Dengan begitu, jadi banyak bantuan dari mesin manusia tidak menguatkan kemampuan berpikir mereka lagi. Kemampuan manusia akan berkurang secara bertahap. Di masa depan, dengan penggunaan AI yang semakin umum, manusia bisa menjadi sepenuhnya bergantung pada mesin dan kehilangan kapasitas mentalnya. Kemudian contoh aplikasi AI pada kesehatan yaitu adalah iCare Health Monitor. Ada berbagai aplikasi kesehatan di smartphone yang menggunakan AI. Ada yang mempelajari data saat Anda beraktivitas, mengajukan pertanyaan cerdas untuk membantu Anda merasa lebih baik dan mengendalikan kesehatan Anda. Dengan dukungan smartwatch yang berfungsi sebagai sensor dan mampu merekam pola hidup dan kondisi organ vital. Aplikasi dalam smartphone mampu memprediksi dini suatu penyakit berdasarkan gejala awal dan kelainan yang terdeteksi. Salah satu contoh aplikasi pendukung kesehatan adalah iCare Health Monitor. Aplikasi ini memanfaatkan kamera dan blitz dari smartphone sebagai sensor untuk menangkap informasi dari beberapa organ vital seperti tekanan darah, detak jantung, kapasitas paru, dan detak pernapasan serta tingkat oksigen dalam darah untuk menentukan tingkat kesehatan dan kondisi emosi dari penggunanya.